Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hum min haitsu qulubihim wa mu'anatihim baina yadayil haqqi azza wa jalla, ya, ka ashabil kahfi. Mereka itu, ya, dilihat dari sisi kondisi hati mereka dan masalah-masalah yang mereka hadapi setiap saat itu di hadapan Allah itu sama seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu adalah berapa orang tuh? 7 orang, ya. Ya, dalam gua itu selama 309 tahun. Mereka itu tertidur 309 tahun. Artinya nanti miring ke kanan, nanti miring ke kiri, nanti tengkurap, dibolak-dibalik. Yang tidak bergerak itu hanya anjing. Wa kalbuhum basitun baina yadayhi wa kalbuhum basitun baina zira'ihi bil wasid. Kayak patung selama 309 tahun hanya anjing yang tidak bergerak. Tapi mereka Ashabul Kahfi itu orang tidur kan nggak mungkin tidak bergerak kan, sampai kanan ke kiri ke kanan dan sebagainya. Jadi mereka juga sama saja, ya, artinya mereka itu seperti Ashabul Kahfi yang dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Jibril, ya, ulaika kana Jibril alaihi salam yuqallibuhum wa haula'i yadul qudrah. Jadi malaikat Jibril lah yang membolak-balikan para Ashabul Kahfi di dalam gua selama 309 tahun itu. Warahmat, dan sayang, walutuf, dan kelembutan, ya, tuqallibuhum, yang membalikkan mereka, yadul mahabbati, dengan kerasa cinta, tuqallibuhum qulubahum, yang membolak-balikan hati mereka, wa tanquluhum min halin ila halin, dan yang memindahkan mereka dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Mereka itu artinya dalam irsyad, bimbingan seorang mursyid itu, kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan seorang mursyid, itu juga salah satu tarekat mengajarkan begini: ka'annaka mayyitun baina yadi ghasiri. Jadikan dirimu sebagai mayit yang ada di tangan palebe yang memandikan. Dibalik ke kanan nurut enggak? Dibalik ke kiri nurut enggak? Dicebokin nurut enggak? Ya, begitulah kira-kira kondisi seorang murid itu dan muridnya seperti itu. Jadi mereka juga sama kepada Allah juga, ya, mangga silakan, mau dikasih sakit, dikasih sembuh lagi, sakit lagi sembuh, ya ada urusan. Ya, dikasih kaya, dikasih miskin, dikasih doanya manjur, dikasih doanya apes melulu, ya nggak ada masalah itu. Gitu. Ya, qulubuhum wa tuqallibuhum min halin ila halin. Dunya hum li talibi dunya. Jadi kalau yang mereka dunia, ya silakan dikasihkan, yang minta dunia kasih dunia mangga, ya. Wa ukhraha mukhram, dan akhirat mereka li talibil ukhra, untuk akhirat mangga silakan. Mereka juga melayani semuanya. Juga ada orang datang pengen sugih, ya mangga, nih doanya ini. Orang pengen apa lagi? Pengen benar, ya mangga, ini doanya ini. Mereka selalu melayani dengan baik semuanya itu. Ya. Wa rabbuhum azza wa jalla lahum la yabkhaluna bisyai'in. Mereka tidak pernah kikir sedikit pun, tidak medit. Apa yang diminta dikasih oleh mereka itu, ya, tidak pernah menolak orang minta tolong pada mereka. Itu waliullah. Enak aja loh, gua aja masih kurang, makanya masa mau ngasih kamu. Jadi bukan wali tuh, mah. Ya, waliullah mah tidak pernah meditkan. Idza talab dunya minhum. Kalau minta dunia kasih kalau ada mah. Kalau enggak ada, ya dunia tidak bisa. Ya. Minhum wa hiya 'indahum, ya, badaluha, semua diserahkan. Wa idza talaba minhum thawabal akhirah badalu. Tapi kalau mereka diminta doa supaya selamat dunia akhirat, biar
selamat dari siksa kubur, siksa neraka, ya mereka doakan, semuanya didoakan semuanya itu. Ya bil akhirah badalu yu'tuna ad-dunya lil fuqara. Mereka juga tukang bagi-bagi dunia kepada orang fakir miskin kok. Dermawan bagi-bagi duit. Kalau ada wali ngaku wali terus medit, nggak bisa percaya lah. Masa wali medit? Terus orangnya dungu, masa wali dungu? Kalau wali pasti orang pintar dong, nggak mungkin kekasih Tuhan orang dungu. Gitu. Dungu tuh kakaknya goblok dikit aja gitu. Bukhara minhum wa yu'tuna thawabal akhirah lil muqassirina fi talabiha. Ya mereka cuma bantu mereka untuk supaya orang-orang awam, ya orang yang banyak lalai dengan agamanya, ya mereka bantu, mereka dorong, kasih motivasi dan sebagainya. Ya turkunal muhdats lil muhditsi, mereka serahkan makhluk ini kepada yang sang penciptanya. Ya semuanya Allah yang atur, silakan, tapi mereka bantu, tapi pada akhirnya akan diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukuna al muhdits lahum, kemudian mengenai Allah ya terus pada mereka. Yahabuna al qisra, mereka membuang, melepas, memberikan kulit, ya. Dia nama siwal haqi, karena apapun selain Allah azza wa jalla qisr adalah kulit, ya kulit, ya dibuang kulit mengadadanya gitu. Qisrun wa talabu lahu wal qurbu minhu huwal lubbu, ya kedekatan mereka dengan Tuhan, cintaan mereka dengan Tuhan itulah, dan berdoa kepada Tuhan itulah yang menjadi inti daripada ketuhanan mereka. Persoalan rezeki itu mah kulit, itu mah nggak ada urusan. Sebab walau bagaimanapun juga jangan kau kira bahwa, saya berkali-kali mengatakan bahwa kebahagiaan mereka sangat bahagia sekali, terlepas mereka kaya atau miskin, karena hakikatnya kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan kaya atau miskin kok. Tidak ada kaitannya dengan kaya atau miskin. Yang jelas mah rumusan aslinya bahagia itu ketika Anda bisa bermensyukuri, mendapat kenikmatan sekecil apapun. Itulah inti kebahagiaan. Jadi tidak mesti harus nikmat yang besar, sekecil apa Anda bahagia. Ya, apalagi yang besar yang saja bahagia. Sampai ketika Anda nggak punya uang, masih ada nikmat gak? Masih apa kesehatan? Ya sudah, Anda bahagia. Jadi artinya bahwa sesungguhnya orang bahagia itu adalah orang yang banyak bersyukur kepada Tuhan juga pada akhirnya. Bukan kayak dari miskin. Nggak ada jaminan orang kaya bahagia. Nggak ada kepastian orang miskin itu sengsara, enggak kok. Nggak ada hubungan antara materi dan kondisi hati, tidak akan sama. Malah justru kita sering melihat orang yang tinggal di dalam gubuk terdengar dari luar mereka tertawa terbahak-bahak kok. Tapi di rumah gedongan prang lagi, piring pecah nanti pintu ceger lagi. Ya Allah ya Rabbi, dari kondisi sekilas saja yang mana yang bahagia? Nah itulah persoalannya. Jadi kebahagiaan adalah kondisi hati ketika kita mampu mensyukuri kenikmatan Tuhan sekecil apapun. Disitulah inti kebahagiaan. Sebab walau bagaimanapun kita mesti menyadari bahwa manusia ini umumnya ketika mendapatkan kenikmatan tidak mampu memberikan apresiasi terhadap kenikmatannya Allah berikan itu, kecuali ketika nikmatnya itu udah hilang. Sudah hilang tuh baru ingat, ya Allah, baru tahu harganya nikmat kalau sudah hilang. Ketika masih ada dia nggak bisa kok, dia nggak, biasa-biasa aja. Dah itu satu. Yang kedua juga barometernya akan berbeda. Orang yang biasa mendapatkan rezeki satu hari 1 juta,
Ada nggak orang yang rezekinya sehari 1 juta? Banyak kan? Ketika Anda kasih dia uang 100.000, marah nggak? Nah, ketika seorang buruh tani sehari 50.000, rezekinya sehari 50.000, Anda kasih 100.000, kayak apa senangnya? Berbeda nggak? Jadi mana yang lebih banyak mensyukuri nikmat Tuhan? Orang kaya atau orang miskin? Ternyata orang miskin lebih mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.